Salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang memelihara hati, akal, dan pikiran serta perasaan kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Mazmur 97 ayat 12 yang berbunyi, "Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah selalu bersukacita dan bersyukur. Sebagai orang yang sudah mengaku beriman percaya kepada Tuhan Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, yang memeliharakan kesetiaannya itu sampai selama-lamanya, dan yang sudah menyatakan diri di dalam Yesus Kristus dan kehadirannya di hati kita melalui persekutuan Roh Kudus, maka kita sungguh harus mau dan wajib untuk selalu mau bersukacita dan mau bersyukur kepada Tuhan Allah Bapa kita atas segala perbuatannya, kebaikannya, dan pemeliharaannya yang begitu sempurna atas diri kita. Karena dengan cara hidup yang sedemikian rupa itulah, maka sesungguhnya damai sejahtera Kristus akan senantiasa memerintah di dalam hati kita, sehingga kita dapat bebas menjalankan aktivitas kehidupan kita itu untuk kemajuan maupun juga mengarah kepada senantiasa menambah keteguhan, keyakinan, iman, percaya kita di dalam segala hal yang baik, yang sesuai dengan apa yang berkenan di hati Tuhan, sehingga ketika kita melakukannya di hadapan Tuhan Allah pencipta, pemelihara, dan sang pemilik atas hidup dan mati kita, maka kita sebagai umatnya memang harus sungguh-sungguh percaya, beriman hanya kepadanya, bahwa sesungguhnya kebahagiaan kita umat milik Tuhan Yesus Kristus ini tidak selalu datang karena banyaknya uang atau harta benda kekayaan yang kita dapatkan atau yang kita terima, yang semata-mata hanya atas anugerah Tuhan Allah Bapa kita itu. Akan tetapi karena sesungguhnya justru ada banyaknya rasa syukur, rasa terima kasih kita yang selalu kita naikkan dan ucapkan kehadiratnya, dan kita ungkapkan dalam segala situasi maupun keadaan apapun juga, di mana kita juga senantiasa aktif di dalam menyalurkan berkat Tuhan itu kepada orang lain, terutama dalam hal berkat-berkat kerohanian kita yang senantiasa Tuhan mau segarkan, mau kuatkan di dalam seluruh aspek diri kita ini, sehingga kita juga akan dengan sukacita, dengan penuh rasa sukacita dan syukur kita itu boleh membagikan apa yang memang harus kita bagikan, karena kita ini diberi adalah untuk memberi kepada yang memang membutuhkannya. Nah, mari kita sama-sama ingat dan ketahui bahwa jalan yang terindah dari kehidupan yang kita tempuh dan yang memang harus kita tempuh adalah oleh sukacita dan menyukuri apa yang telah kita jalani setiap hari tanpa ada rasa penyesalan diri, karena hidup kita telah berbuat yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan saja. Saat kita membuka mata, baik mata jasmani kita, terlebih mata rohani kita, dan juga membuka telinga kita untuk mendengarkan akan segala kemahabaikan Tuhan itu kepada kita, maka lihatlah betapa Tuhan yang menciptakan pagi hari
dan juga siang dan sore hingga malam hari dengan indah seperti apa yang kita alami setiap harinya, maka bersukacitalah dan kita layak untuk menyatakan hidup yang penuh rasa syukur terima kasih kita, mulai dari melangkah kemanapun tujuan yang harus kita tempuh, terutama di dalam memberitakan Injil keselamatan Tuhan Yesus Kristus. Ingatlah akan Dia yang selalu ada bagi kita umat ciptaan dan miliknya yang senantiasa dibimbing dan dipeliharakannya ini. Setiap pribadi kita, orang yang mau mengucapkan syukur berterima kasih, pasti akan memiliki kebesaran jiwa yang kuat dan tidak bimbang, tidak ragu, hingga kita juga dimampukan untuk bertahan dan mengakui bahwa Allah itu maha baik dalam segala hal dan dalam segala sesuatu yang memang berkenan di hati Tuhan sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Mari bersyukurlah selalu, maka segala berkat, kebahagiaan, kesukaan akan menjadi milik kita. Kadangkala memang rasa sakit bukan datang oleh karena penderitaan, tetapi kurang adanya rasa syukur yang kita ungkapkan kepada Tuhan Allah Bapa di sorga. Maka oleh sebab itu kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kita tidak lupa di dalam bersyukur kepada Tuhan melalui sikap, tingkah laku dan perbuatan kita, baik yang kita ungkapkan dengan sikap itu sendiri maupun juga dengan kata-kata kita, untuk senantiasa menjadi berkat bagi orang lain, bukan untuk menjadi kutuk. Ingatlah akan firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus sebagaimana ada pada Filipi 4 ayat 4 hingga ayat 6 ini. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, syukur dan terima kasih karena Tuhan sudah mengingatkan kami agar kami senantiasa bersukacita karena Tuhan, karena Dikau Sang Pencipta, Pemelihara dan Pemilik atas diri kami umat-Mu ini semuanya, supaya kami senantiasa juga bersyukur dengan apa yang boleh kami nyanyikan sebagai pujian kemuliaan bagi nama Tuhan dalam penyembahan kami kepadamu, hanya untuk nama-Mu yang Maha Kudus yang memang layak untuk disembah, dipuji dan dimuliakan. Pada waktu sekarang ini tentu saja ada hal-hal yang sedang menjadi pergumulan kami, karena mengingat akan segala keterbatasan kami di dalam segala hal, terutama di dalam menghadapi adanya pergumulan yang tidak indah di hadapan-Mu. Maka kami percaya Tuhan mau dengar doa kami dan mau mengabulkannya sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin.